Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ada keperluan sama Ibu nih. Monggo. Begini, saya dapat tugas untuk mewawancara kepala sekolah. Iya. Tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Betul. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Iya. Apakah saya boleh mewawancara Ibu nih? Boleh, monggo. Iya, Siap boleh ya? sekarang ya, Bu. Iya, monggo ya. Iya, jadi saya langsung mulai, Bu. Ini sebenarnya saya bawa pertanyaan, Ibu. Iya, siap. Jadi, saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa kasus dilema etika atau rujukan moral, Bu? Baik. Dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah, memang saya sering dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang harus saya ambil, ya kan? Yang mana permasalahan-permasalahan itu kadang sifatnya dilema etika, yang mana dua-duanya benar dan saya harus memilih salah satu yang paling tepat. Kemudian yang kedua yaitu berupa rujukan moral, yang satu benar, yang satu salah. Nah, untuk mengidentifikasi itu saya butuh melakukan uji. Yang pertama adalah uji legal. Artinya, apakah situasi itu bertentangan dengan hukum yang ada atau peraturan yang ada atau tidak. Kalau kebetulan itu bertentangan dengan hukum atau peraturan yang ada, berarti itu salah, berarti itu bukan dilema etika, berarti itu rujukan moral. Lebih mudah itu diselesaikan. Karena apa? Mesti kita yang menyalahi aturan kita buang, seperti itu. Yang repot kalau kita lakukan uji legal tapi lolos, berarti kita uji berikutnya dengan uji regulasi berdasarkan profesional yang kita tekuni. Kalau situasi itu adalah melanggar kode etik, berarti itu rujukan moral lagi. Nah, yang repot kalau itu lolos, berarti kita uji berikutnya, uji intuisi dengan keyakinan kita, yaitu yang susah. Dibutuhkan ketajaman intuisi, keluasan berpikir. Nah, dan itu pun tidak cukup. Berarti ini dilema etika kalau masih lolos ini. Berarti perlu dilakukan uji publikasi. Nah, seandainya ini viral, sekarang zamannya medsos ya. Apakah ini menjadi kebaikan atau tidak? Nah, itu. Setelah uji publikasi yang terakhir yaitu uji panutan. Nah, kita mesti memiliki orang-orang yang menjadi figur kita di dalam mengambil keputusan. Biasanya kita mesti mengidolakan lah. Pengalaman-pengalaman penting yang pernah kita lihat dari panutan kita itu juga bisa dilakukan sebagai uji. Jadi caranya itu untuk menguji atau mengidentifikasi mana dilema etika, mana rujukan moral. Jadi melewati uji-uji itu ya, Ibu. Iya, betul, iya. Saya lanjutkan, Ibu. Selama ini jadi bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama-sama benar, Ibu? Nah, itu saya harus mempertimbangkan 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu kita menggunakan end-based thinking, yaitu kita berpikir berbasis kepada hasil akhir. Hasil akhir yang kita lakukan itu menjadi baik atau tidak, bermanfaat untuk orang yang lebih banyak atau tidak, yaitu. Yang kedua yaitu rule-based thinking. Jadi kita berpikir berbasis kepada aturan. Gitu. Jadi jangan sampai melanggar aturan yang ada. Yang ketiga terakhir yaitu care-based thinking, yang paling susah. Kenapa? Karena kita berpikir berbasis kepada kepedulian. Nah, itu sulit diukur kepedulian. Jadi bukan hanya berprinsip kepada hasil akhir, kemudian melanggar peraturan atau tidak, tapi juga peduli, sehingga perlu keluasan dalam menyelesaikan masalah dan tidak boleh kalah. Ada intuisi di situ. Betul. Jadi berdasarkan 3 prinsip itu ya, Bu. Betul, ya. Jadi berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Iya. Kalau itu bentuknya dilema etika, jadi kalau saya harus melalui prosedur-prosedur
Di antaranya saya harus mengidentifikasi tadi. Iya. Benar salah, mengidentifikasi tadi. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dan faktor-faktor apa yang mendukung situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Ini mirip seperti metode ilmiah di Fisika ya. di fisika ya. Basicnya Bu itu dengan Bu Kurniatus dengan saya kan fisika ya. Iya, iya. Jadi setelah mengumpulkan data diuji benar salah dengan cara uji tadi, uji lega dan seterusnya tadi. Nah, setelah ketahuan benar salah. Nah, kalau akhirnya itu lolos kan menjadi benar-benar kan. Kita lakukan uji benar-benar. Iya. Terus kemudian kita lakukan investigasi. Setelah investigasi ada trilema yang muncul di situ, baru kita ambil suatu keputusan. Nah, keputusannya kita ambil, kita amati, kita lihat. Nah, apakah betul-betul membawa kebaikan? Baru kita lakukan refleksi. Itu 9 prosedur yang harus kita lakukan. Kita pakai proses 9 langkah itu ya Iya. Ibu ya, diantaranya masuk di dalamnya uji-uji itu ya Ibu. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam memecahkan kasus-kasus dilema etika Ibu? Ada 4 paradigma Kurniatus ya. Iya. Paradigma pertama itu yaitu kita mempertimbangkan antara individu melawan masyarakat atau kebutuhan orang banyak. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Kalau bisa, justru kita harus berpikir untuk hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu antara keadilan dengan kasihan. Nah itu yang susah itu ya. Harus adil, tapi dari satu sisi kondisi tertentu ada yang perlu kita perhitungkan rasa kasihan itu. Nah, yang ketiga antara kebenaran dengan kesetiaan. Nah itu data-data pendukung yang ada berupa fakta-fakta itu kadang dengan kesetiaan. Nah itu kadang berbenturan. Kita mana yang kita pilih? Kita harus setia meskipun data-data pendukungnya tidak oke. Yang mana itu yang harus kita pilih? Nah, untuk memilih itu kembali ke tadi. Perlu jam terbang tinggi sehingga kita memiliki keluasan berpikir, memiliki kapasitas yang cukup dan memiliki intuisi yang tinggi. Dan terakhir pada paradigma yang terakhir yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi seyogianya keputusan yang kita ambil bukan hanya menyelesaikan untuk sementara di jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Ya, jadi kita pakai 4 paradigma itu ya. Iya, betul. Selama ini. Jadi lanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam menyelesaikan membuat keputusan dalam bidang kasus dilema etika? Ini Ibu Kurniatus ya, yang paling menantang dan sulit saya lakukan kalau saya sudah dihadapkan antara kebenaran dengan kesetiaan. Yang mana saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus loyal kepada orang di atas kita, atau loyal dengan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang fakta, data, dan kebenaran yang ada tidak mendukung seperti itu. Jadi saya harus memilih yang mana itu. Nah itu saya itu kadang susah di situ lah. Cuma mungkin karena saya pernah ada di suatu sekolah yang juga permasalahannya cukup kompleks di kota, sehingga ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya adopsi dan saya adaptasi untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ya tentu saja dengan tadi ketajaman, intuisi, dan keluasan berpikir. Tentu saja didukung oleh orang-orang yang pernah menginspirasi kita. Seperti itu. Saya dapat catatan lebih nih kayaknya Bu. Kalau kita selama ini menemui banyak masalah dan menyelesaikannya dengan baik, disertai didampingi panutan-panutan kita, itu adalah pelajaran berharga selama ini ya Bu ya. Betul ya. Di
pemimpin-pemimpin ini harusnya bertemu dengan banyak masalah dan menyelesaikan dengan baik. Betul, karena sebetulnya ada masalah-masalah kecil itu sebetulnya cara kita menajamkan intuisi kita dan berlatih sehingga kapasitas kita menjadi lebih luas. Itu masuk jam terbang betul, dalam menyelesaikan masalah iya, juga ya. iya. Jadi apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ini, Bu? Selama ini? Kalau saya bilang dilema etika itu memang ada yang sifatnya permasalahan itu rutin artinya setiap tahun ada, contohnya PPDB. Kalau sifatnya rutin sering terjadi, biasanya saya menyelesaikannya secara terjadwal sebelum permasalahan itu muncul. Misalnya berkaca dari permasalahan tahun sebelumnya, saya mengumpulkan beberapa wakil dan panitia, kita bicara bersama, duduk bersama, kita bicarakan sesuatu yang mungkin untuk muncul lagi seperti itu. Jadi kita bisa antisipasi, jadi secara terjadwal. Tetapi ada hal yang sifatnya insidental, spontan. Nah, kalau spontan tuh kita pilih, kalau misalnya itu bujukan moral, misalnya ada anak yang melanggar tata tertib, kita bisa lakukan spontan karena itu lebih mudah. Kalau ada punishment, kalau ada reward. Yang susah kalau dilema etika. Kalau dilema etika dan sifatnya spontan, nah saya harus menggunakan prosedur 9 tadi, 9 langkah. Cuma bukan semata-mata kita harus membawa kertas ke sana kemari untuk mengumpulkan data fakta, tidak. Tetapi langkah-langkah itu sudah menyatu dengan kita sehingga kita bicara dengan beberapa orang itu sebetulnya mengumpulkan data seperti itu. Jadi ada yang sifatnya direncanakan terjadwal, ada yang sifatnya spontan. Jadi untuk masalah-masalah yang periodik itu terjadwal ya. Untuk masalah yang muncul spontan, insidentil yang itu berupa misalnya bujukan moral langsung bisa diputuskan ya. Diputuskan saat itu juga, di tempat itu juga. Tapi kalau dilema etika maka harus dengan 9 langkah itu dan berikut uji-ujinya. Iya Ibu. Jadi dari semua hal yang tadi Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman itu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi gini, dalam menyelesaikan masalah yang terpenting kita harus berkaca kepada 3 prinsip tadi, 4 paradigma dan prosedur yang berisi 9 langkah. Kalau saya ringkas, 1, dalam mengambil keputusan itu 1, harus kita mementingkan kepentingan orang banyak. Yang pertama. Yang kedua, kebaikan untuk jangka panjang itu lebih utama. Yang ketiga, jangan sampai menyalahi aturan atau hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, mengambil keputusan itu harus luas dan dengan hati. Betul, harus dengan hati. Iya, hati ya, dalam diri gitu ya. Itu yang susah untuk diukur ya. Jadi kuncinya 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Berikut uji-ujinya ya Ibu ya. Iya Ibu, saya cukup saya dapat banyak dapat banyak ilmu lebih dari yang sekedar saya ingin tanyakan yang berupa tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Saya lebih dari itu saya dapat banyak hal. Walaupun cuma ini ketemu sebentar, nanti insya Allah dapat lebih banyak lagi kalau kita ditakdirkan bertemu mungkin insya Allah dari Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.